tentang ring kerontang, tentang kesulitan ekonomi, tentang anak yang tak kunjung lahir atau yang tak kunjung hamil, dan juga nggak ada air. Kemudian dari 4 orang ini Hasan Al-Basri hanya menjawab, saya perbanyak istighfar. Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Teman-teman study bersama beserta teman-teman yang ada di rumah, tetap di suasana COVID-19 ini kita tetap harus yang dikatakan mengikuti aturan pemerintah, tetapi WFH, work from home, tetap kita laksanakan agar apa? Karya kita tetap artinya disimak oleh orang-orang, sehingga apa? Sehingga materi ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Kebetulan di samping kanan saya ada dari Dewan Pengawas YAM Yayasan Alumni Al-Azhar Mesir, Al-Ustadz Diding LC ya, Masya Allah. Gimana Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kebetulan kemudian ada juga praktisi di bisnis juga, ada Ustadz Teguh Hudaya LCMM ya, Masya Allah. Gimana Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah. Santai aja lihatnya ke sini ya. Alhamdulillah. Kebetulan boleh ya saya bincang-bincang karena boleh. kebetulan di sini YAM itu adalah Yayasan Alumni Al-Azhar Mesir yang mempunyai peran setidaknya ketika ada yang disebutnya, kebetulan kita hampir semuanya dikatakan wabah COVID-19 ini melanda dunia ya Ustaz ya? Ya. Baik. Tetapi sebelum masuk kepada itu semuanya, pembahasan bincang-bincang kita, saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Ustaz Diding, gimana nih? Boleh menjelaskan apa yang disebut dengan PAM itu apa sih Ustaz? Jadi Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir itu kita singkat dengan PAM. PAM ya? Itu sebetulnya kepanjangan atau kita teruskan kumpul-kumpul kita dulu pernah di Kairo. Iya. Itu di sana ada KPMJB, Iya. Keluarga Paguyuban Jawa Barat. Iya. Nah, setelah kita pulang ke Indonesia, silaturahim itu kita lanjutkan di sini di tanah air dengan kita bentuk Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir. Oh, Masya Allah. Berarti berdirinya PAM ini berarti kelanjutan dari KPMJB itu sendiri? Betul. Tahun berapa PAM ini berdiri ya? Sekitar tahun 2015-an. 2015 ya? 2015. Masya Allah. Dan sekarang bergerak menjadi YAM. Nah, kemudian kita bentuk untuk legalitasnya, karena kalau paguyuban itu ya cuma komunitas lah ya. Komunitas, tapi kita perlu ada legalitas. Makanya kita bikin atau bentuk yayasan. Yayasan ya. Untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat atau lembaga-lembaga yang punya legalitas juga. Masya Allah ya. Masya Allah. Berarti artinya PAM dan YAM ini adalah salah satu komunitas dan yayasan yang bersinergis terus-menerus ya, artinya di sana. Untuk tempatnya itu sendiri atau misalkan kantornya di mana YAM itu? Kalau yayasan alumni itu berkantor di Singaparna. Singaparna ya. Itu tepatnya di pesantren Singaparna di sana. Tasikmalaya ya. Ya, Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya. Kalau PAM sendiri itu untuk atau cabangnya itu kita bentuk atau kita berkantor di Cimahi. Yayasan alumni ini ada kantor cabangnya di Cimahi. Sementara kalau PAM-nya itu sebetulnya per daerah itu sudah ada. Setiap daerah-daerah yang ada di Jawa Barat itu sudah terbentuk Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir. Masya Allah. Biar teman-teman yang ada di rumah tahu, kemudian masyarakat, termasuk yang ada alumni Al-Azhar yang ada di seluruh dunia ini tahu, posisinya program-program dari PAM atau YAM itu sehingga mereka tidak artinya seolah-olah mencari peta lah bagi teman-teman Al-Azhar yang baru keluar dari mana? Dari Mesir. Dari Mesir. Itu seperti apa program-program yang ditawarkan bagi teman-teman? Jadi sebetulnya program kita itu dalam skala besarnya itu adalah satu, membina adik-adik kita yang masih ada di Mesir.
yang kedua memfasilitasi atau mengkoordinir yang baru pulang dari Mesir, dan yang ketiga kita koordinasi atau silaturahim bersinergi dengan alumni-alumni yang sudah berkiprah di tanah air. Masya Allah. Berarti program-program yang sudah berjalan apa saja nih? Kalau program-program yang sudah berjalan tentunya tidak terlepas dari pendidikan, dakwah, dan sekarang kita sudah bentuk juga untuk unit usahanya. Unit usaha ya, Masya Allah. Jadi ada 3, ada pendidikan, dakwah, dan usaha. Menarik nih, seperti ini. Makanya di samping kita ada Ustadz Teguh Hudaya LCMM nih. Makanya ini salah satu menjadi apa? Jadi bukti bahwasannya PAM ini bukan hanya berbidang dalam hal apa tentang keilmuan, keagamaan juga, tetapi bidang usaha ya. Boleh nih saya menanya ke Ustadz Teguh ya, gimana kabarnya Ustadz Teguh ya? Sehat, Alhamdulillah nih. Ustadz Teguh kesibukannya seperti apa nih Ustadz Teguh? Sibukannya sekarang ya? Iya. Sekarang corona di rumah aja. Masya Allah, di rumah aja ya? Di rumah aja, mantau-mantau bisnis-bisnis. Oh Masya Allah. Kecil, gitu. Kalau sedikit boleh tahu nih Ustadz, kan otomatis nih kalau di kalangan PAM sendiri, kemudian di kalangan YAM sendiri, Ustadz Teguh juga sudah dikenal sebagai entrepreneur nih, sebagai influencer nih, dikatakan influencer nih katakan nih. Ustadz nih, bidang apa saja yang Ustadz geluti sekarang di bidang bisnis ini? Saya sih yang pertama ternak ya. Iya. Ternak itu karena kan saya tinggal di kampung ya, ternak nggak boleh. Kemudian kuliner. Dan penerbitan itu yang paling penting. Oh, penerbitan ya, Masya Allah. Udah itu aja dulu. Itu aja ya, Masya Allah. Berarti Ustadz sering mengisi di mana aja nih Ustadz nih? Pengalaman Ustadz nih? Selama ini saya aktif di GNB, Gerakan Nusantara Berdaya. Jadi sebuah gerakan di Indonesia yang yang bergelut atau yang untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Itu semua ada di Indonesia. Dan saya kebetulan posisinya di bagian di Humas. Jadi saya di Jabar untuk Jawa Barat membawahi Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Jakarta. Gerakan Nusantara Berdaya. Masya Allah ya. Gitu. Baik, Masya Allah. Berarti kalau misalkan teman-teman ingin tahu tentang profil Ustadz Teguh Hudaya LCMM ini, berarti ada di halaman Google aja. Ada di bawah ini ya. Teguh Hudaya aja, Teguh Hudaya di Google ada. Ada berarti di Instagram ya, insya Allah. Nih saya kembali lagi kepada Ustadz Didi ini. Ustadz, saya ingin nanyakan juga kembali. Program-program yang dikatakan kepada kita suguhkan pada masyarakat kan otomatis banyak nih, karena yang kita tahu alumni Al-Azhar yang ada di Jawa Barat aja datanya udah ada berapa nih Ustaz? Kalau yang sudah terdata itu yang masuk data itu sekitar lebih dari 3.000-an. Alumni ya. 3.000-an ya, alumni itu ya. Itu dari mungkin dari yang pertama itu ya. Cuma data terakhir yang paling valid, jadi kita sekarang memang mau mengadakan sensus juga, kita pendataan ulang. Nah yang sudah masuk tuh beberapa data pesantren itu sudah lebih dari 250 pesantren yang dipimpin oleh alumni Al-Azhar. Oh Masya Allah, lebih dari 250. Wah Masya Allah, berarti sangat berperan sekali ya dalam program masyarakat ya. Nah artinya ketika peran nih pesantren yang menjadi peran buat masyarakat, di sini nih PAM sendiri bergerak sebagai artinya bukan pemain ya, koordinator sendiri. Program yang diberikan untuk masyarakat tuh apa saja? Misalkan nih, yang mungkin yang terjadi di masyarakat ini adalah kebanyakan orang pengennya ketika diundang ustadz itu ustadz yang viral, kan gitu kan? Otomatis mungkin PAM bisa menjadi salah satu salah satu jalan buat ustadz-ustadz yang artinya mereka yang baru pulang dari Timur Tengah, mereka pun ketika mencari ustadz-ustadz, PAM juga bisa menjadi salah satu wadahnya ya? Alhamdulillah kita ada Kopda IPAM. Kopda IPAM ini juga mengelola, kemudian memanage untuk penyebaran dai alumni itu. Kita banyak bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah. Udah ya, jadi salah satunya di masjid-masjid kantor gitu. Masya Allah. Dengan instansi PLN, kemudian badan penanaman modal, itu kita sudah dan di bank-bank yang lainnya ya. Itu kita sudah koordinasi dan kita masukkan alumni-alumni sebagai imam dan khotib di sana. Masya Allah nih, menarik. Real. Ketika posisinya seperti itu nih teman-teman tadi bersama juga bisa artinya kalau butuh yang namanya
para pemateri-pemateri tentang keislaman atau tentang syariah atau apapun itu yang berhubungan dengan keislaman juga berarti bisa menghubungi ke PAM ya. Betul, Insya Allah. Ada Instagram juga ada? Ada Belum aktif. Atau website atau apa? ada ini aja Web website, ya, webnya website. nanti boleh dicantumkan di bawah ya, Boleh. ya? Insya Allah nanti di deskripsi tinggal dicek ya. Baik, nih saya juga tertarik agak kepo juga nih kepada Ustadz Teguh. Ustadz Teguh nih, berarti Ustadz Teguh juga selain menjadi entrepreneur tentang masalah bisnis ini, berarti Ustadz Teguh juga suka mengisi kajian-kajian juga atau tentang seminar-seminar keislaman? Ya, karena gini kan prinsipnya gini loh. Al-Azhar itu umum, jadi di PAM sendiri ingin mengkampanyekan salah satunya bahwa Ustadz ya ceramah gitu, nggak usah dia nggak ada apa ya istilahnya ya, kalaupun nanti ada itu juga maksudnya bonus lah gitu. Jadi memang alumni Al-Azhar itu dididik semenjak di sana juga ya, kalau ceramah ya udah ceramah aja, ngaji aja, kajian aja gitu. Jadi kalaupun nanti dapat roti, dapat apa itu adalah bonus. Artinya itu nggak jadi mata pencaharian. Sehingga di PAM ya tadi ada yang kebanyakan ada yang di travel, ada yang di penerbitan, ada juga yang di yayasan, bahkan juga bisnis-bisnis yang lain seperti kuliner, pertokoan gitu. Tapi ya yang namanya terjun di dunia pendidikan, di dunia dakwah itu udah jadi dasar, udah jadi kewajiban gitu. Saya sendiri ini seminar bisnis sering ngisi gitu. Ada duitnya saya terima kalau terima bisnis gitu. Tapi kalau kajian enggak deh kalau saya gitu. Oh, Masya Allah. Tapi kalau alumni Azhar itu sebetulnya unik ya. Iya. Jadi seperti tadi Ustadz Teguh bilang, banyak yang berperan di bidang usaha, juga di bidang pendidikan. Jadi kita tidak terkonsentrasi dalam satu bidang. Nah, itu. Berbeda dengan yang lain ya. Yang lain biasanya konsentrasinya tuh di dakwah dan pendidikan saja. Kalau di PAM itu malah berkembang juga yang bergerak di bidang usahanya. Dan itu usahanya macam-macam. Dan nasional. Ya. Furnitur, batu, properti sebenarnya, travel, banyak. Hampir semua bidang ekonomi ya. Hampir khususnya ada bisnis bahkan seperti kawan PAM juga dia bikin meja, bikin lemari. Dan itu masuk ke pesantren-pesantren yang dikelola atau yang punyanya ya orang alumni Al-Azhar juga. Mirip demokrasi lah dari kita untuk kita dan kepada kita ya. Iya seperti itu. Dia kayak beli kasur, beli lemari ya udah ke alumni aja gitu. Oh begitu ya. Secara harga juga murah, kompetitif, kualitas, ada garansi. Dan yang paling penting terbuka gitu. Modalnya segini, aku jual segini, aku ngambil untung segini, kurang lebih seperti itu. Jadi enak lah gitu. Daripada ngambil ke teman-teman yang lain luar Islam tentunya kan gitu. Masya Allah, ini menarik juga Ustaz. Ustaz ini saya ingin menanyakan lebih juga seperti ini. Maaf nih, kita menanya agak sedikit bersinambungan dengan keadaan kita. Otomatis yang namanya COVID-19 ini bukan hanya masalah buat Indonesia saja, tetapi masalah untuk semuanya, untuk seluruh dunia ini. Karena posisinya adalah hampir semua negara itu terjangkit ya, hampir semuanya. Nah, peran di sini YAM atau PAM untuk COVID-19 ini seperti apa nih, Ustaz Didi? Ya, yang kita lakukan sekarang itu kan dakwah itu sekarang sudah tidak bisa langsung ya. Artinya offline lah ya. Bertatap muka langsung gitu. Sekarang serempak lah, otomatis semua terhenti. Makanya kita mulai untuk masuk ke dakwah online. Ada dakwah online, ada dakwah grup ya, grup melalui yang online ya. Itu macam-macam aplikasinya. Nah, itu kita manfaatkan. Artinya dakwah tidak bisa berhenti dengan adanya lockdown atau diam di rumah saja. Kita himbau kepada alumni khususnya Kopda IPAM-nya itu supaya terus menjalankan dakwah walaupun dari rumah. WFH ya, work from home ya, Masya Allah. Tetap pisan. Tetap ya, artinya Insya Allah berarti artinya kita juga tetap yang namanya secara physically kita tetap juga ikuti aturan pemerintah, tetapi secara rohaninya itu yang dikatakan ya, jangan sampai stay at home-nya hanya sebatas ngelihat
WhatsApp, melihat yang namanya internet, tetapi secara rohaninya tidak diisi ya. Tetap kita juga nulis-nulis juga Iya. di broadcast lewat WhatsApp. Ya, nulis sekitar 10 sampai 15 paragraf tulisan-tulisan harian apa gitu. Kajian-kajian. Jadi selain tadi via online juga via apa kayak saya tadi live gitu via Facebook. Ada masjid yang ngadain, saya ngisi. Kadang juga Ustadz ini ngisi. Tapi kadang dari teman-teman PAM juga sering membuat tulisan. Tulisan yang menginspirasi, apalagi sekarang tulisan fikih wabah. Orang kan nggak tahu ya, sebelumnya ada namanya, tahunnya kan fikihnya fikih sholat, fikih saum gitu. Karena kan ada lagi fikih wabah. Sehingga bagaimana Islam menyikapi wabah ini. Akhirnya kan muncul hadis-hadis yang sebelumnya tidak terdengar di masyarakat dan akhirnya terdengar dengan adanya wabah ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Tapi yang menariknya itu kita kan terbiasa nggak ngoprek HP ya, tidak bergaul dengan teknologi. Ketika lockdown ini hikmahnya luar biasa. Artinya kita dituntut untuk tetap berdakwah menggunakan teknologi, yang mau tidak mau kita juga harus ya bergaul dengan teknologi itu. Satu itu. Yang kedua, untuk dakwah dengan teknologi itu adalah tempat kreativitas. Betul. Karena di situ harus kadang ada soundnya, ya, ada background sound, ada background ruangan, tempat, ada lighting. gitu, ada lighting. Nah, itu akhirnya kita bergaul dengan teknologi itu. Mudah-mudahan ke depannya, nah ini hikmah yang bisa kita dapat. Kita tidak gaptek lagi gitu dengan teknologi yang terus berkembang. Masya Allah nih. Seperti ini Ustadz, kemudian seperti ini Ustadz Teguh juga. Saya ingin memberikan inspirasi nih buat teman-teman yang ada di rumah. Sedikitnya Ustadz, kata mutiara untuk menghadapi virus corona ini agar teman-teman yang ada di rumah semakin terkuatkan. Yang namanya wabah ini adalah salah satu ujian dari Allah agar kita semakin mendekatkan diri pada Allah. Nih saya ingin minta dulu pendapat dari Ustadz Diding nih, bagaimana untuk teman-teman yang ada di rumah agar kata mutiara atau nasihat-nasihat terbaiknya lah untuk teman-teman seperti apa untuk COVID-19 ini. Baik, pemirsa dan umat Islam dimanapun berada, untuk menghadapi keadaan saat ini yang semua juga merasa sulit ya, mendapat kesulitan, baik itu ini tidak pandang bulu, mau yang berkedudukan tinggi ataupun rendah, mau berstatus sosial itu miskin atau kaya, itu semuanya terdampak. Dan ini merupakan satu bukti tentang kekuasaan Allah. Artinya kita harus kembali untuk mengingat, introspeksi, bahwasanya kita punya Tuhan yang luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rasanya saat ini itu dilupakan. Mereka atau orang-orang di luar Islam banyak membahas tentang ekonomi yang terdampak, kemudian bagaimana virus ini bisa berkembang, virus ini seperti apa dan lain sebagainya. Tapi untuk kita sebagai umat Islam, yang terpenting adalah kembali kepada Allah. Semua ini adalah kekuasaan Allah. Apakah Allah menegur kita, Allah mengadab kita, atau Allah menguji kita? Nah, itu kita serahkan pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ini merupakan satu peringatan, di mana kalau kita analogikan, ada seseorang yang di atas gedung dan seseorang yang di bawah gedung. Yang di atas ini ingin memanggil agar temannya yang di bawah untuk menengadah ke atas. Itu ada yang butuh dengan dilempar kerikil kecil saja. Ada yang cuma bisa atau bisa dengan dipanggil saja. Tapi mungkin juga ada yang harus dengan batu yang besar. Kalau dengan kerikil belum juga menoleh ke atas, atau dipanggil belum menoleh ke atas, dengan kerikil belum menoleh ke atas, ini dengan batu supaya menoleh ke atas. Nah, mudah-mudahan ini peringatan dari Allah supaya kita menoleh ke atas.
menengadahkan kepala kita untuk memohon, memuji, memuja, dan beribadah kepadanya, dan kembali untuk mengingatkan bahwasanya kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Masya Allah nih, aduh, jadi merinding nih dengarnya, Ustaz. Baik, kurang lengkap kayaknya kalau misalkan tidak ada juga nasihat dari Ustaz Teguh nih. Bagaimana Ustaz Teguh, silakan biar teman-teman yang ada di rumah pun bisa ini. Gini, saya ingat ada asar tentang Hasan Al-Basri waktu itu. Dia didatangi oleh 4 orang dan kemudian mereka bertanya tentang kering kerontang, tentang kesulitan ekonomi, tentang anak yang tak kunjung lahir atau yang tak kunjung hamil, dan juga nggak ada air. Kemudian dari 4 orang ini Hasan Al-Basri hanya menjawab, saya perbanyak istighfar. Artinya apa di sini? Bahwa kita banyak program, banyak strategi, banyak rencana yang kita lakukan di dunia ini, tapi sayangnya kita miskin rencana atau meminta pertolongan kepada Allah. Makanya di surat Nuh coba dicek ayat 10 ya, ayat sampai ayat 12. Faqul tastaghfiru inna rabbakum kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Kan gitu. Artinya apa? Kalau saya sekarang sih perbanyak aja istighfar gitu. Karena dengan corona ini tergantung sudut pandang yang akan kita nanti. Bisa jadi azab, bisa jadi ujian. Ujian kan bisa positif, bisa negatif. Bisa jadi bala atau musibah, bisa jadi ini istidraj. Karena kalau ngelihat di bisnis ini yang UMKM asli sekarang itu banyak yang ditutup. Kalau ngomongin ojol, yang tukang ojek udah nggak bisa. Ngomongin tingkat atas pun sama. Sekarang ribuan karyawan di PHK. Karena udah ngaruh valuta asing berapa gitu, saham berapa, indeks saham. Jadi mulai indeks saham gini. Mulai dari miliarder, konglomerat, miliarder, jutawan sampai kalangan bawah yang sekarang lagi susah secara ekonomi. Artinya apa ya? Bener kata Ustaz Dering tadi, dikembalikan ke Allah. Saya sekarang pribadi gini sikapnya, udah perbanyaklah istighfar. Biar semua tahu gitu, artinya semua punya Tuhan gitu. Orang Kristen biar balik ke Tuhannya dia gitu. Orang Yahudi balik ke Tuhannya dia. Kami pun sama balik ke Gusti Allah kan gitu. Agar semua sadar gitu. Dan ini tersadarkan bukan hanya Islam tentunya, tapi tadi orang-orang luar Islam pun sama harus sadar itu. Dan solusi buat orang Islam sendiri tadi udah buat saya sini ya udah perbanyak istighfar lah. Artinya bisa jadi kita juga terus banyak dosa. Dan juga ada yang menarik ini Ustaz Diding. Banyak hal-hal di lapangan ini yang memang pihak Ustadz dia tidak bisa melarang. Atau bahkan pihak pemerintah nggak bisa melarang. Misalnya klub malam, diskotik. Buat pemerintah dia nggak bisa ngelarang karena jelas pajaknya sampai 10% gitu. Ini ngomongin bisnis. Tapi dengan Covid dengan sendirinya mereka tutup kan gitu. Itu yang pertama. Atau ketika Islam mendatangkan hadis an-nazafatu minal iman, ini nggak tahu hadis, bukan hadis sih kayaknya, tapi orang bilangnya hadis. An-nazafatu minal iman. Ya orang jorok biasa cuci tangan ya banyak penyakit. Artinya apa sekarang? Sekarang udah mulai pakai masker. Orang pakai sanitizer gitu. Jadi intinya hikmah dunianya juga ada, hikmah juga akhiratnya juga ada. Seperti itu kurang lebih. Dan yang paling penting buat saya sekarang masyarakat tercerahkan dengan adanya fikih wabah. Masya Allah. Selesai muncullah hadis Abu Hurairah, muncullah hadis siapa, muncullah kisah zaman Umar, muncullah kisah zaman Rasulullah pada tahun 7 Hijriah tentang taun dan yang lainnya. Intinya banyak hikmah. Tergantung kita melihat dari si yang mana. Kan itu Mirza. Tetap inspiratif buat kita semuanya ya. Baik, teman-teman tadi bersama seperti ini. Yang saya tangkap berarti artinya tadi selain kita bersabar, mungkin saya hanya menambahkan seperti ini. Bagi teman-teman yang ada di sana, mungkin kerjaan kita ada sebagian di PHK, ada yang bisnisnya juga turun ya artinya. Cuman bedanya adalah kalau itu adalah banyak orang yang keliru dengan konsep rezeki dan gaji. Karena mungkin saja kita di PHK kita nggak dapat gaji, tetapi rezeki itu tetap dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz Teguh atau Ustaz Diding,
Nih, pertanyaan mungkin sebelum di ujung acara ini saya ingin nanyakan dulu. Kebetulan nih, sekarang sebentar lagi kita ingin menghadapi Tarhib Ramadan lah ya. Kita akan menyambut Ramadan. Berarti bagaimana nih peran PAM untuk menghadapi Tarhib Ramadan ini? Apakah punya program? Apakah Tuan Teguh juga, Ustadz Teguh juga punya ibaratkan punya ide untuk menghadapi teman-teman tetap artinya menjalankan Ramadan tetapi di tengah-tengah wabah corona ini? Gimana dari tanggapan dari PAM ini? Rencana untuk menghadapi Ramadan ini yang pertama itu kita akan mengumpulkan donasi buat asatid, karena asatid juga terdampak. Masya Allah. Apalagi yang tidak punya usaha atau ada sampingan lain. Jadi untuk menanggulangi itu kita rencananya akan mengumpulkan donasi. Paling tidak bisa buat asatid ini ketika berlebaran itu bisa berbahagia, bisa makan yang enak, bisa punya kue yang mencukupi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ya seperti tadi kita akan tetap jalankan dakwah dengan teknologi yang bisa menyampaikan dakwah kita. Kita juga punya di PAM ini ada channel YouTube PAM-nya, dan insya Allah nanti itu akan kita garap yang sebelumnya mati suri, gitu. Karena banyak kegiatannya offline. Ya. Nah sekarang insya Allah nanti kita akan isi channel YouTube PAM ini dengan kajian-kajian, baik itu kajian interaktif ataupun kajian yang monolog saja. Dan yang terakhir kita mungkin juga akan kembali konsolidasi untuk supaya menyambut, karena pandemik ini juga ada akhirnya ya. Dan ketika ini berakhir kita juga sudah siap untuk melangkah, baik itu ada perbaikan ekonomi, perbaikan dalam bidang pendidikan dan dakwah yang mungkin dengan pandemik ini terbengkalai. Masya Allah. Nih, sebagai pelengkap dari Ustadz Teguh gimana nih untuk menghadapi Tarhib Ramadan? Yang pertama yang ngelengkapin tadi bahwa ada yang perlu diluruskan di sebagian masyarakat tentunya bahwa ada surat dalam surah Al-Baqarah ya, lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah. Gitu kan ya, la yastati'una dzarban fil ard. Artinya banyak dari kalangan ustadz mereka ingin bisnis gitu loh. Mereka ingin buka warung, mereka juga ingin buka A, buka B, buka C. Tapi sayangnya mereka memang waktunya sangat terikat pemirsa. Hingga apa jadinya mereka, karena hari Rabu harus ngaji, hari Kamis harus ngaji. Nah saatnya seperti ini maka PAM secara organisasi tadi berinisiatif untuk menggalang dana gitu. Karena mereka sebenarnya nggak kaya amat, tapi karena melihat ta'afuf, karena mereka menjaga ifah gitu. Sementara kan mereka yahsabuhumul jahiluna agniya min ta'afuf kan gitu kan posisinya. Jadi mereka nggak tahu mereka itu kaya padahal mereka bisa biasa aja gitu. Hanya saja ustadz menjaga ifah kan gitu. Ini yang pertama. Kalau saya pribadi sih ini buat umum tentunya untuk menghadapi Ramadan, paling tidak yang harus kita ketahui ini ada 4 irisan yang kalau buat saya nanti ini buat teman-teman juga ini secara global. Yang pertama kan tadi tuftahu fihi abwab jannah, tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin gitu ya. Dan tadi saya juga ada fihi lailah khairun min alfi syahrin. Artinya tadi ada 4 benefit yang nanti kita ada di bulan Ramadan dan kita harus ketahui semuanya. Yang pertama tadi dibukanya surga, ditutupnya pintu neraka, diikatnya setan, dan yang keempat adalah ada malam spesial di mana itu malam lebih dahsyat, lebih hebat dibanding 1000 bulan kan gitu. Nah, untuk mencapai itu maka tentunya siapa tahu dan kita juga nggak tahu wa matadri nafsum madza taksibu ghadan wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu di bumi mana kita akan mati. Kita juga nggak tahu di bumi mana kita kapan kita meninggal kan gitu. Akhirnya apa? Saya mengajak ayo kita perbanyak doa Allahumma salim ila Ramadan agar kita sampai ke Ramadan. Itu saja sih intinya agar kita terus berdoa seperti ulama terdahulu yad'una kan gitu, kanu yad'una sittata asyhur ayyuballighahum Ramadan.
Jadi mereka 6 bulan sebelumnya udah berdoa agar sampai ke Ramadan. Betapa tadi ada 4 benefit ini yang ada di bulan Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan gitu. Dan yang paling dahsyat lagi, sumayyanuuna sittata asyhur juga. Kemudian mereka pun berdoa pasca Ramadan ayyataqabbala minhum, agar ibadahnya diterima. Nah, jadi buat pemirsa sekarang perbanyak berdoa agar kita beberapa hari lagi bisa sampai ke bulan Ramadan, perbanyak istighfar, perbanyak berlatih saum, berlatih nggak ngomongin orang maksudnya, berlatih ngindarin konflik, berlatih kesabaran dan berlatih yang lainnya. Jadi intinya banyakin doa dan banyakin latihan. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran nih. Terkait itu sendiri, Ustaz, kebetulan Study Bersama sebagai salah satu fasilitas ketika ada salah satu pesantren didikan kami ya, yaitu pesantren Markazul Khulafaur Rasyidin, yang tetap mereka itu mengutamakan anak-anak yatim piatu dan duafa. Makanya di depan kita ini kebetulan ada kotak amal, ingin artinya pesantrennya Markazul Khulafaur Rasyidin, dan memang didukung salah satunya oleh komunitas, salah satu komunitas saya juga ada namanya Pelvo, Pemuda Evolusi. Makanya dari sana teman-teman saya ingin kepada Ustadz Diding atau Ustadz Teguh untuk mengajak teman-teman untuk mengajak berinfak, bersodakoh dan berwakaf. Dan nanti sebagai simbolisnya, bukan simbolis, lebih kepada Ustadz Diding, dan ini juga bukan hanya mengajak tetapi juga memasukkan nih, karena ibaratkan apa, teman-teman pemirsa yang di sana, Study Bersama yang ada di sana pun atau yang mendengar di sana, mereka butuh contoh juga. Bukan hanya sebatas kita yang mengajak tetapi kita yang mencontoh. Makanya dari sana namanya pesantren Markazul Khulafaur Rasyidin. Markazul Khulafaur Rasyidin. Artinya center lah pembentukan Khulafaur Rasyidin. Mangga silahkan Tuan ini untuk ngajak. Baik pemirsa sekalian, ini ada ladang untuk tadi kata Ustadz Teguh, kita bisa melewati pintu surga, kita bisa tinggal di dalamnya. Tentunya kita harus punya tempat di sana. Oleh karena itu, dengan kita investasi di Markas Khulafaur Rasyidin ini, itu artinya investasi kita juga sampai nanti di surga kelak. Dan yang kedua, jangan pernah mengukur infak itu dengan nominal. Infak itu ukurannya di dalam hati. Infak itu ukurannya keinginan hati. Jadi berapapun nominal yang kita akan keluarkan, itu tidak masalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada istilahnya yang uang yang warnanya merah itu lebih berharga daripada uang yang beda warnanya. Yang ditentukan itu adalah keikhlasan, keteguhan dan kesungguhan kita untuk berinfak. Dan mudah-mudahan Masya Allah nih. Mudah-mudahan bismillah. Ini mudah-mudahan menjadi semangat, penyemangat ya. Dan juga bukan contoh lah ya. Kalau contoh mungkin selembar. Motivasi lah. Bukan contoh gitu kalau selembar. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi. Artinya berapapun yang kita punya dan berapapun yang akan kita infakkan, asal itu ikhlas, asal itu kita punya tujuan investasi ke akhirat kelak, insya Allah Allah akan menerimanya. Karena ini yang tidak akan sampai ininya, tapi niat, kesungguhan kita, tekad kita, iman kita, itulah yang akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya, berkah untuk Markas Khulafaur Rasyidin. Iya, baik. Baik, Ustadz Teguh, gimana nih untuk kita bagus, alhamdulillah. Ini Markas Khulafaur Rasyidin ya, Khulafaur Rasyidin. Siap. Teman-teman, kita ingat bahwa ada hadis idza mata ibnu adam ya, in qata'a amaluhu illa min thalasin. Yang pertama ini sedekah jariyah. Dibayangkan saat ini kita infak misalnya 300.000, kita meninggal. Uang ini dibangun menjadi bangunan rumah itu dipakai orang tempat-tempat menghafal Al-Quran. Pada saat orang itu bisa menghafal Al-Quran, maka kebaikan kita itu ada di sana dan terus mengalir. Jadi satu orang generasi pertama di Khulafaur Rasyidin ini nanti dia hafal Al-Quran. Lalu kemudian muridnya
mengajarkan lagi hafal Al-Quran, terus mengajarkan lagi hingga katakanlah ada 70 orang yang hafal Al-Quran dengan uang 300.000 itu. Ya tadi pastikan yakini bahwa ini adalah investasi kita akhirat, nggak ada rugi berapapun, tetap standarnya adalah keikhlasan, karena ini adalah ruh buat orang mukmin keikhlasan itu. Jadi yakini bahwa sedekah jariah adalah investasi akhirat. Kita meninggal, sedekah kita tetap ada. Itu yang pertama. Yang kedua, yakini bahwa di dunia pun sedekah itu akan ada balasannya. Seperti itu. Mau ngambil yang berapa lipat, mau ngambil yang 700 kali lipat ada, yang 10 kali lipat juga ada. Intinya sedekah itu banyak benefitnya lah, baik dunia ataupun akhirat. Dan yang paling penting pada saat kita sedekah, kita jangan terpengaruhi oleh setan. Setan ragu karena nggak enak, kan takut sedikit, takut dibilang ria lah, takut ini itulah gitu kan. Karena tadi setan mah apa ya posisinya, asyaitonu ya'idukumul faqara, kan gitu ya. Ya setan mah emang ngajakin miskin aja, pakir takut nanti takut, enggak ada. Jadi sedekah tetap pakai kacamata iman, kacamata iman bukan pakai kacamata logika. Berapapun dimanapun bersedekah dan nyahkan bisikan setan. Masya Allah. Saya harus kasih contoh berarti ya. Oh, Masya ini Allah. mana bangnya? Tidak apa-apa. Ya, saya umpetin bangnya nih. Udah. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan satu hal yang tidak dikira-kira, atau artinya min haitsu la yahtasib, mudah-mudahan. Baik, teman-teman Study Bersama serta para pemirsa yang ada di rumah semuanya, jazakallah nih dari perwakilan dari PAM dan YAM juga, kemudian dari Ustaz Teguh juga sebagai entrepreneur bisnis juga. Kayaknya lebih afdol ya dikatakan, alangkah bagusnya ketika bincang-bincang ini kita akhiri dengan doa, Ustaz. Karena kenapa? Karena posisinya adalah kita sekarang perbanyak berdoa. Saya meminta nih salah satu kehormatan saya, Failian, dari Study Bersama untuk meminta Ustaz Diding untuk meminta berdoa sehingga teman-teman yang ada di sana pun mengaminkan apa yang kita doakan. Silahkan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang kami perbuat, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kelalaian dan kesalahan kami. Mudah-mudahan kelalaian, kesalahan kami dan aib kami Engkau tutupi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ibu bapak kami yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan menjadikan kami saat ini selalu beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah guru-guru kami yang selalu mendidik, mengajarkan ilmunya, mengajarkan kepada kami untuk selalu beribadah dan taat kepadamu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang Ia curahkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk bisa memimpin kami di negeri Indonesia ini dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan agar kami bisa beribadah dengan baik kepadamu, beribadah dengan tulus ikhlas, dan meningkatkan iman dan takwa kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami terima apa yang telah Engkau turunkan untuk kami, ya Allah. Kami terima dengan prasangka yang baik kepadamu, ya Allah. Virus wabah
penyakit yang Engkau berikan kepada kami. Mudah-mudahan kami mendapatkan hikmah, kami mendapatkan pelajaran, kami mendapatkan satu peringatan agar selalu ingat zikir taubat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah kami pada bulan yang sangat suci, bulan yang Engkau agungkan, bulan di mana begitu banyak pahala yang Engkau sediakan. Mudah-mudahan kami mampu sampai untuk menjalani saum Ramadan, ibadah tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya, agar kami mendapatkan pahala-pahala yang Engkau sediakan di bulan itu. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua, negara kami, dan seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan dengan adanya wabah yang melanda dunia ini, umatmu, hambamu kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalatu wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran, teman-teman Studi Bersama. Kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin menginfakkan sedekah riba wakaf, nanti ada di running text di bawah ini, dan mudah-mudahan bincang-bincang kali ini menjadi bincang-bincang inspiratif untuk teman-teman semuanya. Jazakumullah nih Ustaz Diding, kemudian Ustaz Teguh. Mudah-mudahan jangan kapok kalau diundang lagi ya, insyaallah. Nanti pun akan diputar di channel PAM Radio ya, insyaallah. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya Felian, Ustaz Diding dan Teguh Hudaya. Tuan Hudur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.